Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-32 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pencemaran udara dan dampaknya. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pencemaran udara. Pencemaran udara dan dampaknya. Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan. Kualitas udara menunjukkan kualitas kesehatan penduduknya. Namun, pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri mengakibatkan kualitas udara mengalami penurunan. Udara yang dahulu segar kini terasa kering dan kotor. Kondisi ini jika tidak segera ditanggulangi dapat membahayakan kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan. Jadi, pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang mengakibatkan perubahan susunan komposisi udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama dapat mengganggu kehidupan manusia. Jika keadaan seperti itu terjadi, udara dikatakan telah tercemar. Nah, sangat membahayakan bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, baik itu tumbuhan maupun hewan. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, berbagai bahan pencemar udara beserta sumber dan akibatnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, diperhatikan. Yang pertama, tabelnya kolom yang pertama, zat pencemar atau polutan, sumber dan akibat. Nah, karbon monoksida CO ya, monoksida CO. Nah, sumbernya adalah pembakaran batu bara dan minyak bumi, kendaraan bermotor, rokok dan industri. Akibat dari karbon monoksida ini adalah sakit kepala, sesak napas, asma, kerusakan otak dan kematian apabila masuk ke dalam tubuh kita sebagai manusia kalau kita hirup. Nah, biasanya ini dari asap rokok, kendaraan bermotor tadi ya. Nah, kemudian zat pencemar polutan yang kedua adalah nitrogen oksida. Sumbernya di sini adalah proses pembakaran, terutama pembakaran yang disebabkan oleh kendaraan dan pembakaran sampah, arang, minyak, gas alam serta bensin. Nah, akibat dari hirup daripada nitrogen oksida ini seperti gangguan pernapasan, sakit kepala, penyakit tenggorokan dan hujan asam. Ya, bisa menimbulkan hujan asam nitrogen oksida sebagai bahan polutan utamanya juga. Nah, yang ketiga adalah sulfur oksida atau SO. Nah, sumbernya adalah gunung berapi, pembakaran minyak bumi, batu bara dan industri. Akibatnya adalah sesak napas, bronkitis, kanker tenggorokan, hujan asam, merusak tanaman, dan cat menjadi kusam. Kemudian yang keempat ada klorofluorokarbon. Bahan polutannya sumbernya adalah dari pendingin, spray, dan foam. Nah, akibatnya penipisan lapisan ozon sehingga sinar ultraviolet dapat mencapai bumi. Kemudian polutan lainnya partikel-partikel padat PB, sumbernya campuran pada bahan bakar kendaraan bermotor. Akibatnya keracunan timbal PB, kerusakan otak dan penurunan daya tahan tubuh.
Kemudian ada karbon dioksida CO2. Kalau tadi adalah karbon monoksida CO aja. Nah, yang ini karbon dioksida CO2. Sumbernya di sini adalah proses pembakaran terutama pembakaran yang disebabkan oleh kendaraan dan sampah, arang, minyak, gas alam serta bensin. Akibatnya di sini adalah karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer akan mengakibatkan efek rumah kaca, ya. Nah, efek rumah kaca ini nanti akan lebih Bapak bahas pada bab selanjutnya. Nah, kemudian berdasarkan keterangan pada tabel di atas, pencemaran udara dapat mengakibatkan peristiwa berikut. Yang pertama adalah hujan asam. Nah, pada dasarnya hujan asam disebabkan oleh dua polutan udara, yaitu sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NO2. Jadi diingat, pada dasarnya hujan asam itu disebabkan oleh dua polutan udara, yaitu sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NO2. Nah, kedua polutan tersebut umumnya dihasilkan dari proses pembakaran, akan tetapi sekitar 50% SO2 yang ada di atmosfer di seluruh dunia terjadi secara alami, misalnya dari letusan gunung berapi maupun kebakaran hutan secara alami. Sementara itu 50% SO2 lainnya berasal dari kegiatan manusia, misalnya akibat pembakaran bahan bakar, peleburan logam, dan pembangkit listrik, ya. Yang mana hujan asam ini dapat mengakibatkan dampak merugikan bagi kehidupan makhluk hidup seperti berikut. Nah, yaitu mempengaruhi kualitas air permukaan sehingga berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Kemudian merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Dan selanjutnya bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan yang terbuat dari batu dan logam. Nah, itu adalah akibat dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini, di atas ini, maaf. Ini gambar dari pembentukan yang namanya hujan asam yang alami tadi, berasal dari gunung meletus. Kalau yang buatan itu berasal dari pabrik maupun asap mobil atau kendaraan. Nah, ini dampaknya hujan asam yang Bapak bacakan tadi sebelumnya, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah penipisan lapisan ozon akibat dari pencemaran udara. Penipisan lapisan ozon terjadi karena atom klor CFC, klorofluorokarbon, yang memecah melalui ozon O3 di atmosfer, ya. Nah, makin banyak CFC di atmosfer, maka makin banyak molekul ozon yang terpecah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya penipisan lapisan ozon, bahkan sampai berlobang. CFC banyak digunakan dalam semprotan aerosol, lemari es, dan untuk membuat kotak plastik. Secara alami, lapisan ozon itu berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Nah, tipisnya lapisan ozon mengakibatkan radiasi sinar ultraviolet UV yang berbahaya lebih banyak masuk permukaan bumi. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus penyakit katarak dan kanker kulit, juga merusak hasil panen. Nah, jadi penipisan lapisan ozon itu diakibatkan oleh atom klor CFC tadi, klorofluorokarbon, yang memecah melalui ozon O3 di atmosfer. Baiklah peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, yang ketiga adalah efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Salah satunya adalah
CO2, yaitu karbon dioksida. Gas CO2 yang berada di atmosfer dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil, minyak, gas, dan batu bara, seperti pada pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, dan memasak. Selain itu, gas karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran dan penggundulan hutan. Pengaruh lapisan CO2 terhadap kenaikan suhu bumi disebut efek rumah kaca. Jadi diingat, efek rumah kaca itu adalah pengaruh lapisan CO2 atau karbon dioksida terhadap kenaikan suhu bumi. Nah, ini adalah gambar dari proses pembentukan yang namanya efek rumah kaca. Konsentrasi CO2 karbon dioksida yang tinggi akan mengumpul di atmosfer, bisa dilihat pada gambar, membentuk suatu perisai. Hal ini mengakibatkan panas yang keluar dari lapisan atmosfer akan dipantulkan lagi ke bumi. Lapisan CO2 karbon dioksida berfungsi sebagai reflektor terhadap panas dari bumi. Panas dari bumi yang dipantulkan lagi ke bumi ini akan menaikkan suhu bumi. Akibatnya bumi makin panas atau global warming. Pengaruh lapisan CO2 karbon dioksida terhadap kenaikan suhu bumi disebut efek rumah kaca tadi. Ya. Nah, itu lebih jelasnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya efek rumah kaca ini nanti akan Bapak bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. Yang kedua, pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas LPG. Yang keempat, membatasi penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mendaur ulang freon dari mobil yang ber-AC. Yang keenam, penghentian penggunaan busa yang dibuat dengan CFC. Yang ketujuh, membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri. Yang kedelapan, melakukan reboisasi atau penghijauan sebagai penetral pencemaran udara. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan soal latihan PG. Ada 10 soal, kalian kerjakan tepat waktu dengan benar. Tulis jawabannya di buku tulis, kalian foto dan kalian upload ke e-learning madrasah. Nah, ini ada 4 soal, 1, 2, 3, dan 4. Kalian lihat. Kemudian ini soal kelima, 6, 7. Ini adalah soal yang ke-8, 9, dan 10. Nah, demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian nantinya, bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.